Itu kalau yang 5 kilo berapa, Pak? 80. Copet! Dekat gua! Dari kemana tuh copet? Jadi menghilang kali. Amsong dah dompet gue. Isinya apa aja? Duit. Berapa? Mau tahu aja lu dapur orang? Kalau duitnya cuma sedikit, ikhlasin aja bang. Iya bener. Capek kita nguber. Iya. Duitnya dikit. Tapi surat cerai gue yang penting. Ya udah, abang balikan aja sama bini abang. Balik lagi dong gue ke neraka. Ah. Pak. Tolong ambilin minum. Pak. Tolong ambilin singkong. Pak, kok rasa singkongnya lain? Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Gua bukan penguasa. Gua sama kayak lu. Rakyat yang menderita, susah bayar cicilan motor. Ngomong dong dari tadi. Naik mobil ngasih duit cuma 2.000. Gue cuma supir. Bersumpah lo jadi wakil menteri. Ogah, gue nggak mau masuk penjara. Woi, ngapain lo di situ?
adalah saya sedang memberi hormat kepada Bapak yang adalah pejuang rupiah. Adalah 1.000 atau 2.000 rupiah adalah sangat berarti buat saya, Bapak. Adalah pelit. Sekedar buat makan, Bang. Kasihan dari pagi belum sarapan. Sekedar buat makan, Bang. Kasihan dari pagi belum sarapan. Gue juga dari semalam belum makan. Gembel. Waduh. Itu si Yudin. Lari kemana lo? Mau kabur kemana lo? Banyak duitnya berapa? Mau balik ke rumah, cuma mau harga. Kaki nggak ada guna. Hei, bertengkar di rumah aja, jangan di jalan. Lo, gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Bang, mau bertanya lagi ya? Saya kira cuma istriku, Ji, yang suka ngamuknya kayak singa. Hei, dia Yudin, ayo. Lu maling ya? Bukan, gua Udin. Ngapain lu di situ? Abis diuber anjing herder. Mana anjingnya? Udah lewat, anjingnya ada 2. Dari tadi gua nggak dengar gonggongannya. Emang tuh anjing nggak gonggong, tapi demen gigit. Anjing siapa? Anjing orang kaya. Turun lu. Ada tangga nggak? Lu tadi naik pakai apa? Manjat. Manjat bisa, masa turun nggak bisa? Tadi karena diuber anjing. Nyusahin gua aja lu. Tunggu bentar. Gue kira lu ketangkep. Lu kabur kemana? Gue ngumpet di warteg. Adalah tempat mengemis kita ini sudah tidak aman. Adalah yang paling aman. Kita cari tempat lain. Sekarang udah susah nyari tempat ngemis yang aman. Iya, kalau nggak diuber-uber Satpol PP, dipalak sama preman. Si Komet mana? Diuber-uber masa. Wah, si Komet bisa mati digebukin masa. Betul, kayak si Kadir. Si Komet punya nyawa 9, jadi nggak usah khawatir. Adalah kucing kan yang punya nyawa 9. Adalah, lo bisa diam nggak? Adalah nama saya ini ribut. Ya udah jangan ribut. Ongkol, jalan. Jalan lah, lama kali pun. Sabar belut. Gua mikir dulu. Pengangguran jangan kebanyakan mikir. Entar gila lu. Diam lu, Cumi. Di Uber debt kolektor lagi, Bang. Diem lu. Makanya jangan suka pinjem duit di pinjol. Gue pengennya pinjem duit sama lu, Samsul. Tapi lu nggak pernah punya duit. Lu buang balak 6 aja pakai mikir. Sebab gue bikin orang senang kagak bisa. Makanya gue bikin dongkol aja. Dasar tonggol lu. Bang, ada tidak kau lihat orang lari ke arah sini? Orangnya kayak gimana? Orangnya pendek, mukanya jelek. Namanya Udin. Udin yang miskin itu?
Betul. Cumi, Bang Udin bukannya kemarin mati? Bener. Kemarin tabrak truk. Ngeri. Kepala sama kakinya bisa. Ucup, terus siapa yang tadi kita lihat Kodong? Ternyata ini si Udin. Kurasa setannya kali itu, Bang. Bener. Mungkin dia masih penasaran. Penasaran kenapa, Ki? Oh, kurasa dia pengen balas dendam sama orang yang pernah gebukin dia, Bang. Ada setan nongol. Jongsek. Permisi Bang, perusahaan ini udah lama tutup? Baru 2 hari. Mau ngelamar kerja? Iya. Perusahaan ini kenapa pindah? Bosnya bilang di Indonesia pajaknya naik terus. Bosnya orang Indonesia? Bukan. Orang Cina. Kenapa bukan pindah ke Cina? Di Cina kalau korupsi dihukum mati. Makanya pindah ke Vietnam. Sekitar sini ada perusahaan apa lagi Bang? Bisa pendidikan terakhir apa? Sarjana manajemen. Kalau Abang? SD, kelas sampah. Sekarang kerja apa? Anggota ormas. Nih. Barbar. Emang anggota ormas digaji? Tidak. Terus dapat duitnya dari mana? Dari pemilik toko sampai pedagang kaki lima beta palak. Kadang-kadang juga orang-orang KOC bagiin beta palak. Meskipun nama siapa? Muluk. Abang? Malak. Daripada susah cari kerja, mending jadi anggota barbar aja. Enggak. Makasih Bang. Mesti ada duit. Sekarang saya lagi nyari duit. Udah makan? Belum. Ini. Gak usah Bang, makasih. Saya pergi dulu. Sudah miskin sombong. Kalian emang perdomseh. Nyumpahin gua ketabrak truk. Santai Bang. Yang penting kan Bang Udin selamat dari kejaran debt collector. Betul. Makanya jangan utang di pinjol, bakal rugi. Terus gue mesti ngutang sama siapa? Sama saya. Emang lu punya duit? Tunggu saatnya tiba. Kapan? Tunggu saya dapat kerjaan. Sarjana pendidikan lu kerja apa? Paling jadi guru. Betul. Guru ini gaple. Selain pintar main gaple, dia juga pintar main catur, Bang. Dia pintar main catur karena kelamaan nganggur. Belut, malam ini gue tidur di kontrakan lo ya. Wah, sorry kali lah Bang ya. Baru aja aku diusir sama makku. Kalau abang mau tidur di kamar mandi, boleh aja di kontrakan saya. Sorry Bang. Andai saya 5.
tidurnya udah kayak pepes ikan, tumpuk. Gue tidur di kontrakan lo aja ya, Sul. Boleh? Yang penting nanti malam Bang Udin yang beli makanan. Berdonseh. Berteman sama orang miskin jadi makin susah. Tidur di penjara suka miskin aja, Bang. Biar berteman sama orang kaya. Iya, sama koruptor. Saatnya kuis berhadiah yang disponsori oleh Mongo Bank. Siapkan handphone untuk menjawab pertanyaan dari saya melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Pertanyaannya adalah, di manakah ibu kota Indonesia yang baru? A. Kalimantan Timur, B. Kalimantan Selatan, atau C. Sulawesi Utara? Kalimantan Timur. Dengan siapa di mana? Jeffrey di Pemalang, Jawabannya apa? Sulawesi Utara. Yakin? Yakin, Mbak? Gak mau ganti jawabannya? Enggak, tetap Sulawesi Utara. Jawabannya salah, karena yang benar Kalimantan Timur. Yang jawab pasti nggak sekolah. Kasus korupsi yang merugikan negara hampir 300 triliun dinilai tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh koruptor yang hanya diganjar 6 tahun penjara. Betul. Harus koruptor dihukum mati. Kenapa lu? Nah, bergok lagi. Makanya nyopet pakai otak. Kalau lu ketangkep, gue yang repot. Maaf bang, saya cuma lagi apes. Komet, kalau lu mati digebukin masa, anak buah gue bakal berkurang. Kalau lu ditangkap polisi, gue mesti keluarin duit buat bebasin lu. Ngerti? Ngerti bang. Sobrat Paris sama Benil mana? Gak tahu. Gara-gara lu terobok. Jangan-jangan mereka ketangkep. Mereka yang bego jangan dipiara. Mas, Mbak, Ada apa? saya mau wawancara lamaran pekerjaan. Telat. Sekarang baru jam 1. Saya interview jam 2. Berarti belum telat kan? Siapa yang wawancara kamu? Bagian HRD. Lamaran kamu ditolak. Kok gitu, Mas? Saya kan belum wawancara. Saya kepala HRD di sini. Baru dipecat gara-gara perusahaan bangkrut. Lo harus operasi di tempat lain. Sebab muka lo udah dikenalin. Iya bang. Bener kan yang gue bilang? Komet punya nyawa 9, makanya dia selamat. Selamat karena mereka pencabut nyawa malas mendekat. Kenapa? Karena jarang mandi, sama kayak kita. Hei! Cepetan sini setor. Nggak ada ngambilisinya kan? Enggak bang. Ya, kebiasaan lo.
Oke, Komet. Kalau lu sampai ketangkep, si Sobrat yang gua angkat jadi pemimpin copet. Jangan bang, saya aja yang mimpin. Kenapa? Lari saya lebih kenceng dari si Sobrat. Percuma lari kenceng kalau suka ngelep duit. Yang cocok jadi pemimpin, saya bang. Jangan dong. Kalau yang mimpin cewek suka baper. Woi, gue belum dipecat jadi pemimpin copet. Ngapain kalian ribut? Komet. Biarin aja mereka ribut. Ini negara bebas. Yang jujur, yang suka nilep, yang pintar, yang bego. Semua bisa jadi pemimpin. Dari mana lu, Pit? Dari warung, Bang. Habis beli jajanan. Kayak anak kecil aja lu beli jajanan. Yang penting bukan jajanannya, Bang. Tapi undian berhadiahnya. Abah lu nggak ngelarang? Kenapa dilarang? Abah lu kan pensiunan Departemen Agama. Dia pasti ngerti undian itu kayak judi. Jajanan ini kan saya yang beli. Kalau saya dapat hadiah, anggap aja saya lagi beruntung. Lu sering dapat hadiah? Belum pernah. Pantes abah lu nggak ngelarang. Daripada nganggur, Bang. Iseng aja. Iya ya. Pit, di rumah lu ada kamar kosong nggak? Buat apa? Buat abang nginep sementara. Nggak ada. Tapi kalau abang mau tidur di kandang ayam sih ada yang kosong. Ayamnya pada mati. Ogah. Mau kemana, Bang? Nyari hotel bintang 5 yang bisa makan gratis. Di dunia nggak ada yang gratis, Bang. Adanya di surga. Gue belum bisa masuk surga. Kenapa? Gue masih punya utang. Makanya cepet lunasin utangnya, Bang. Supaya bisa masuk surga. Gue belum mau mati. Perdomsek. Kok hari ini pengemis dapetnya dikit? Tadi kita diuber-uber Satpol PP, Bang. Iya, dapat segitu juga udah lumayan. Adalah betul. Masih untung kita ini ada selamat. Adalah tidak ditangkap. Kalau kalian sampai ketangkep, gue yang mesti keluar duit lagi buat tebus kalian. Maaf, Bang. Boleh usul? Boleh. Asal jangan minta libur. Gimana kalau ngemisnya dari rumah ke rumah aja? Jangan. Daripada tiap hari diuber-uber Satpol PP. Kalau pintu rumahnya pada dikunci, kita nggak bisa ngemis. Adalah betul. Adalah kalau orangnya ada di rumah, biasanya adalah pura-pura tidak dengar. Lu udah ubrak aja pintu rumahnya. Woi, tukang copet gak usah ikut campur. Tukang copet lebih banyak setorannya. Iya, jadi bebas mau ngomong apa aja. Betul, ini negara bebas. Udah! Mulai sekarang. Pengemis. Kalau ada kesempatan boleh nyopet. Mencopet. Kalau nggak ada korban boleh ngemis. Adalah Bang. Adalah kami pengemis tidak biasa mencopet. Iya, tangan kami biasa menadah, bukan mengambil. Betul, kami nggak biasa dikebukin. Setuju, adalah bisa kacau. Yalah, bubar! Copet kerja lagi. Pak, kopi segelas berapa, Pak? 5.000. Jadi ngopi nggak? Sebentar. Iya. Baca buku bisa membuka pintu cakrawala dunia. Silakan dipilih. Buku tentang ilmu manajemen nggak ada? Wah, stoknya habis. Kalau mau beli, besok saya bawain. Saya nggak mau beli, tapi mau jual. Mas kerja di penerbitan buku? Enggak, buku bekas kuliah. Nah, Nih,
Mau jual berapa? 100.000. Wah, bisa buat kopi 3 hari 3 malam tuh. Gimana bang? Mau beli? Kalau 20.000 saya bayarin. Bisa 4 kali ngopi tuh. Gimana? Mau nggak? Gini aja, abang kasih saya 20.000, tapi beliin saya kopi. Gimana? Boleh. Kopinya bagi 2 ya. Oke. Bikin kopi 1, gelasnya 2. Siap. Makasih bang. Bang, ada makanan? Enggak. Hah, masih miskin aja. Gua enggak miskin, Din. Tapi cukup. Cukup makan, cukup bersyukur, cukup... Cukup nasihatnya, Bang. Din, lu masuk rumah orang, lu biasain ngasih salam. Saya lagi males doain orang lain, Bang. Kalau lu doain keselamatan orang itu kan balik ngedoain keselamatan lu. Hidup saya nggak bakal selamat kalau nggak segera bayar utang ke pinjol. Astagfirullahaladzim. Terus lu kesini mau ngapain? Mau makan. Habis makan? Habis makan minjem duit 10 juta. Ya, enggak. Bilang aja nggak punya duit. Itu juga betul. Tapi kalau gue punya duit, nggak bakal gue pinjemin ke lu. Abang udah bosan nolongin orang? Bukan bosen. Sebab gue tahu kalau lu minjam duit nggak bakal lu balikin. Jadi kalau gue punya duit mendingan gue kasih. Makanya mulai sekarang abang mesti getol nyari duit. Buat ngasih lo? Iya. Kenapa gue mesti ngasih lo? Supaya abang dapat pahala gede. Gue dapat pahala kecil juga nggak apa-apa, Din. Yang penting sering. Ntar abang keburu mati. Mati juga kagak apa-apa. Yang penting nggak punya utang. Jangan ngomongin utang. Saya jadi pusing. Kalau pusing, kepala lo jedotinnya ke tembok. Perdongsek. Lagi nganggur, Mas? Enggak, lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari kerja. Lapangan kerja lagi susah. Mending usaha. Usaha apa? Yang lagi naik daun sih ternak cicak. Jangan bercanda sama pengangguran, Bang. Saya serius. Nih, lihat. Diekspor ke Cina atau Vietnam bisa dijual sampai ratusan juta. Memang ini cicak buat apaan? Buat produksi kosmetik dan obat-obatan. Kenapa bukan lu aja yang ternak cicak? Keahlian gue jual buku, bukan jual cicak. Kalian gue juga jual kopi. Kayaknya boleh juga dicoba. Kalau usaha ternak cicaknya berhasil, bagi-bagi saya. Idenya kan dari saya. Bagi saya juga. Lu kan nggak ngapa-ngapain. Kalau saya gak dagang kopi, Mas Muluk gak mampir ke sini. Dia ke sini bukan karena kopi lu, tapi mau jual buku. Bener kan, Mas? Yang paling bener, karena mau ngopi tapi duitnya kurang. Mau tambah lagi kopinya? Enggak. Selama di Uber debt collector, lu tidur di mana? Kadang di kuburan Cina, kadang di panti jompo. Kalau mau tempat yang adem, kadang tidur di ATM karena ada AC-nya. Makin enak dong tidur lu. Waktu tidurnya enak, bangunnya kaget. Kenapa? Dipentungin satpam. Lu kenapa kagak tidur aja di rumah si Asrul? Asrul belum balik dari kampung. Terus rencana lu ntar malam mau nginep di mana? Di rumah Haji Ahmad Jakaria. Makanya saya kesini. Sampai kapan lo mau main petak umpet kayak begini, Din? Sampai saya punya duit buat bayar utang. Din, mungkin lo bisa lari dari orang yang nguber-nguber utang lo. Tapi lo nggak mungkin bisa lari dari hukum Allah yang minjem duit dengan riba.
Saya udah tahu. Lu udah berani ngelawan Allah. Allah kan maha pemaaf, tapi ngubur saya nggak bakal maafin saya sebelum utang lunas. Ya udah, makanya sekarang lu mendingan sholat tobat dulu. Habis sholat bakal dikasih duit. Kagak, habis sholat lu tidur. Al-Mukarram Haji Ahmad Jakaria, gimana bisa tidur kalau perut lapar? Din, denger nasihat gue. Bang, orang lapar bukan dikasih nasihat, kasih makan dulu. Astagfirullahaladzim. Ya. Nih, beli makanan. Ada mie instan nggak? Kalau mie instan masih ada tuh. Saya makan mie instan aja. Den. Terus duit gua balikin dong. Kalau udah dikasih jangan diminta lagi. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Udah. Dari dulu kelakuannya kagak berubah. Yah, kosong lagi. Dapat. Dapat apaan? Nih, hadiah. 2.000 perak. Lumayan, daripada nggak dapat sama sekali. Pit, jajanan sebanyak ini siapa yang mau makan? Kamu kan cuma ambil bungkusnya aja. Kasih anak tetangga aja. Jangan. Kenapa? Ayam peliharaan kita aja jadi mati gara-gara kebanyakan makan jajanan dari kamu. Oh iya ya. Pipit, daripada setiap hari kamu kayak begini, mendingan cari kerja. Yang sarjana aja sulit cari kerja. Apalagi cuma lulusan D3. Tanya sama teman-teman kamu yang udah pada kerja. Siapa tahu ada lowongan di tempat mereka. Udah, Bah. Abah punya koneksi nggak di Kementerian Agama? Teman-teman Abah udah pada pensiun semua. Tapi kayaknya cuma Abah yang nggak jadi orang kaya. Sebab Abah ingin membesarkan kamu dengan uang halal. Yah, nggak ada hadiahnya. Astagfirullahaladzim. Ayo, main lagi. Nah, udahan. Gue capek. Terus kita mesti ngapain? Tidur. Ah, habis tidur? Makan. Apa yang mau lu makan? Ya kalau kagak ada yang bisa gue makan, gue tidur lagi. Ah, kalau lagi tidur kau mati kelaparan kayak mana? Dikubur. Iya, janganlah. Buang aja ke laut. Kenapa? Kayak mananya kau? Kalau dikubur, itu mesti bayar. Iya, kalau dibuang ke laut kan habis dimakan ikan. Iya. Guys, buat ngisi waktu, gimana kalau gua ajarin kalian matematika? Buat apaan? Supaya kalau kalian kaya bisa ngitung duit. Sul, ngitung duit nggak usah kau ajari. Hidup udah pusing, Samsul. Lu ajarin matematika, tambah pusing. Gimana kalau kita belajar yang ringan aja? Apaan? Pendidikan moral Pancasila. Yang udah belajar aja kagak ada moralnya. Ah, betul itu. Dari mulai lahirnya Pancasila sampai saat ini korupsi jalan terus. Kalau gua ajarin bahasa Indonesia gimana? Sul, dari kecil aku udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya,
Tapi lu kebanyakan ngomong joroknya daripada ngomong baiknya. Jadi kalian mau belajar apa? Belajar sabar menerima nasib. Selain ilmu soal sekretaris yang kamu dapat di sekolah, kamu punya keahlian apa? Ilmu dari Abah. Ngaji. Iya. Kamu ngajar ngaji aja di masjid. Di masjid kan udah ada gurunya. Gimana kalau kamu ngajar ngaji orang-orang tua yang belum bisa baca Al-Quran? Wah, kayaknya Pipit nggak bisa, Bah. Kenapa? Kesabaran Pipit setipis tisu. Maksudnya? Orang tua kan banyak yang kurang denger. Ngajarnya harus teriak-teriak. Pipit bisa stres. Gini aja, nanti kalau si Muluk udah kerja, kamu minta tolong si Muluk buat minta kerjaan. Iya, Bah. Pipit juga nggak diem. Udah kirim lamaran ke beberapa perusahaan. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Iya, sabar aja. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Iya, Bah. Hah? Ternak cicak? Cari kerja sekarang lagi susah, Pak. Jadi aku mau buka peluang usaha supaya bisa bantu orang yang lagi nganggur. Masya Allah, niat kamu bagus. Jadi Bapak ngedukung? Sebentar. Kenapa pilihannya cicak? Bukan pelihara kambing atau sapi? Mau pelihara kambing atau sapi di mana, Pak? Kan butuh lahan yang luas. Ya masalahnya dagang cicak itu halal atau haram? Ya kalau itu aku belum tahu. Setauku yang diharamkan cuma tokek. Setahu Bapak, Rasulullah menyuruh kita membunuh cicak karena binatang itu dianggap jahat. Nah, sebelum diekspor, itu cicak memang harus dibikin mati. Berarti kita menjalankan sunnah Rasul. Tapi Rasulullah tidak menganjurkan kita jual bangkai cicak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Celana sudah selesai, Pak. Alhamdulillah sudah. Mari masuk. Tumben nelpon. Ada apa? Bang Muluk udah dapat kerja. Belum. Tapi gue udah gak nyari kerja lagi. Mau kuliah lagi. Duit dari mana? Abang mau jadi penghuni pos ronda kayak Bang Samsul. Enggak. Gua mau buka usaha. Usaha apa? Nanti gue ceritain. Pipi jadi pegawainya ya? Beres. Ini celananya. Mau dicoba dulu, Mas? Gak usah, di rumah aja, Pak. Oh ya, ini ada sisa kainnya. Buat apaan? Siapa tahu perlu. Gak usah, buat Pak Mabul aja. Lumayan, bisa dijual kiloan. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Mari Pak Mabul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uang buat ongkos cari kerja, bukan cari cicak.
Sedekahnya, Pak, buat makan. Sedekahnya, Pak, buat makan. Waduh, saya lupa bawa uang. Sedekahnya, Pak, buat makan. Maaf, uangnya barusan saya masukin ke kotak amal. Dapat. Adalah tidak dapat. Sama. Adalah orang yang rajin sholat, biasanya adalah lebih banyak memberikan sedekah. Daripada nggak dapat duit, kita ambil aja kotak amalnya. Adalah kotak amalnya. Dikumpul pakai rantai. Emang di masjid banyak malingnya? Adalah kau malingnya. Kalau gitu, kita tunggu aja waktu sholat maghrib. Adalah ngapain? Kalau mereka lagi sholat, kita colong aja sendalnya. Kita ini adalah pengemis, bukan pedagang sendal. Kita di tempat lain. Kalau ngemis seharian dapat berapa? Nggak nentu. Duitnya dipakai buat apa? Buat makan. Suka ngasih orang tua? Oke. Kalian tinggal di mana? Kolong jembatan. Ada siapa aja di sana? Banyak. Semuanya pengemis. Macam-macam. Tapi semuanya miskin. Sehari kalian makan berapa kali? Dari tadi nanya terus, kapan ngasih duitnya? Oke, kayaknya udah cukup. Makasih ya. Mbak, mana duitnya? Kalau videonya viral, ntar saya kasih duit. Apes, pengemis malah ngasih rezeki buat orang yang masih bisa makan enak. Ayo. Gimana kalau orang kita copet aja? Lu bisa nyopet? Baru belajar dari si Komet. Tangkep, bakal belok belur lu. Ayo. Pak, minta uang. Saya lapar, mau makan. Bapak kamu kemana? Udah mati. Mati kenapa? Ya nggak cerita, udah keburu mati. Sakit? Apa kecelakaan? Nggak tahu, mayatnya ketemu di kali. Kalau ibu kamu? Udah mati juga. Kenapa? Bapak saya bilang, mati waktu melahirkan saya. Sabar ya. Haris, lu tuh copet, bukan pengemis. Gimana gue bisa nyopet? Tasnya ditaruh di dada terus? Kan banyak sasaran yang lain. Tapi kayaknya bapak itu bawa duit banyak. Tahu dari mana lu? Kalau duitnya sedikit, nggak mungkin ditaruh di dada. Bener juga, jangan-jangan tuh bapak juga pencopet. Udah, ayo cari sasaran yang lain. Lumayan nih, 15.000. Pasti dompetnya orang miskin nih. Isinya cuma 5.000. Masih mending. Yang ini malah kagak ada isinya. Wah, ada foto Bunga Citra Lestari. Cantik banget ya. Jangan-jangan tuh dompet punya pacar BCL. Nggak mungkin. Pacarnya BCL, belanjanya di luar negeri, kan di pasar. Payah, isinya cuma kartu plastik. Nih, 72.000. 56.000.
Nih, ada 27.000. Ribut. Berdiri lo. Berdiri. Keluarin duit dari celana dalam lo. Adalah tidak mungkin. Ada uang nyasar di celana dalam saya. Keluarin. Adalah oke. Cuma, hitung. Enggak, suruh aja seribut hitung sendiri. Kenapa? Ntar tangan gua ketularan panu. Adalah fitnah itu. Ribut, cepetan hitung. Nih, ada 50.000. Lu cuci dulu tuh duit. Ntar kalau udah kering, lu kasih ke gue. Adalah kan lu banyak mau. Tadinya saya kira si Muluk lulus kuliah bisa langsung kerja. Sama, saya kira si Pipit juga begitu. Saya perhatiin makin banyak sarjana yang jadi pengangguran. Sebetulnya sekolah penting gak sih? Penting. Tapi saya lihat anaknya si Joni yang cuma lulusan sekolah SMP udah naik haji 3 kali tuh. Iya juga sih. Padahal anak si Joni kan cuma tukang sablon. Pendidikan tetap penting. Masalahnya sekarang emang sulit cari kerjaan. Waktu kampanye, wakil presiden janji mau buka 19 juta lapangan kerja buat rakyat. Kalau gitu dia bohong dong. Mungkin juga nggak bohong. Cuman belum bisa mewujudkan. Kan baru kerja setahun. Kira-kira dia bakal tanggung jawab nggak? Wakil presiden yang janji, tapi yang tanggung jawab tetap presidennya. Jangan-jangan presidennya nggak tahu wakil presidennya pernah janji kayak gitu. Bener juga sih. Kalau dia ingkar janji gimana? Gampang. Presiden kan pernah pidato tuh. Dia bilang, kalau kerjanya nggak bener, pilpres yang akan datang nggak usah dipilih lagi. Nah, terus kita pilih siapa? Terserah. Yang penting jangan pilih Donald Trump dan Netanyahu sebab bukan orang Indonesia. Bangga. Berapa? 430.000. Berapa? 350.000. Makin parah. Rakyat makin bokeh, Bang. Bukan cuman rakyat. Negara kita juga lagi bokeh. Makanya ngutang mulu. Katanya negara kita kaya. Negara kita emang kaya. Tapi kebanyakan korupsi. Siapa yang korupsi? Koruptor. Di mana rumahnya si koruptor? Mau ngapain lo? Gua mau copet. Koruptor nyimpen duitnya di luar negeri. Di mana? Kabarnya sih di Singapura. Singapura jauh nggak, Bang? Lu nggak bisa jalan kaki ke sana. Pakai angkot bisa. Mesti nyebrang lautan. Yang dikorupsi berapa duit, Bang? Ribuan triliun. Nolnya berapa tuh? Gue juga nggak tahu. Udah. Bikin pusing gua aja. Tidur. Pak Rahmat enak. Kalau Pipit nikah, udah ada yang tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhannya. Pak Makbul juga enak karena punya anak laki-laki. Enak gimana? Kalau nggak dapat kerjaan di sini, bisa jadi TKI ke luar negeri. Lebih aman daripada perempuan. Yang paling enak Bang Jack, nggak punya anak. Jadi nggak ada yang perlu dipikirin. Enak aja kalau ngomong. Saya tiap hari mikirin umat.
Kalian cuma mikirin satu orang, saya mikirin banyak orang. Jadi bagusnya gimana soal anak-anak kami, Bang? Tetap aja mesti terus berusaha dan berdoa. Insya Allah bakal ada jalan keluar. Oh iya, si Muluk ada rencana mau ternak cicak. Cicak buat apaan? Di sate apa di gulai? Katanya mau diekspor ke Cina atau Vietnam buat obat dan kosmetik. Dagang cicak halal apa haram, Bang? Oh, kalau soal cicak saya belum pernah baca tuh. Kalau tokek haram, itu juga masih beda pendapat. Jadi bagusnya gimana? Saya izinkan jangan si Muluk ternak cicak. Buat sementara, sebelum ada kerjaan dan juga sebelum ada kepastian soal hukum tentang cicak, ya udah kerjain aja. Wah, kalau makan obat dari cicak mah saya nggak mau. Saya juga nggak mau. Bang Jack mau? Kalau nggak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan saya selain cicak, saya mau. Iya juga sih, daripada mati. Pak Rahmat masih takut mati. Iyalah. Pak Makbul? Ya sama. Bang Jack? Mati itu pasti. Jangan ditakutin. Tapi mesti mempersiapkan menyongsong kematian. Dia nggak takut mati. Nggak punya anak. Orang bilang bikin sop ayam bening itu gampang. Emang, tapi supaya rasanya lezat itu yang butuh trik. Menu buka puasa Papa udah siap sebentar lagi. Nggak perlu berat, yang penting rasanya gurih, mantap, dan ramah di perut. Tambahkan Sasa MSG secukupnya untuk rasa sop ayam bening auto enak. Assalamualaikum Bu Jalal. Waalaikumsalam. Wangi banget. Masak apa? Aromanya sampai kecium dari luar. Sop ayam bening kesukaan Pak Jalal untuk berbuka puasa. Rasanya seenak sama aromanya nggak? Ini udah pasti enak karena ada Sasa MSG sebagai penyempurna masakan. Alhamdulillah. Kebetulan Pak Jalal tadi bilang pulangnya telat. Ibu temenin saya buka puasa yuk. Mari makan Bu. Ya. Kuahnya bening tapi gurihnya dapat banget. Seger, ringan, nagih. Emang Sasa MSG aman dikonsumsi? Aman dong. Asal takarannya pas. Karena Sasa MSG itu terbuat dari bahan alami pilihan. Tetes tebu, lewat proses fermentasi. Bahkan kadar natriumnya lebih rendah dibanding garam. Masa pakai Sasa habis tanpa sisa. Faktanya, udah ada yang sukses jadi peternak cicak. Omsetnya per bulan bisa nyampe miliaran. Lu tau dari mana? Dari internet. Lu cari aja. Kuota HP gua habis. Aku jijik kalau liat cicak. Nanti kalau lu dapat duitnya, lama-lama gak bakalan jijik. Tapi malah kangen. Kenapa nggak ternak binatang lain aja? Apaan? Kucing. Kucing mahal, Pit. Makanannya juga lebih mahal dari makanan lo. Jadi gimana, Sul? Lu mau kan kerja sama ternak cicak? Saudara Muluk, gua ini sarjana pendidikan, bukan dokter hewan. Cicak juga perlu dididik. Biar bertelur makin banyak, terus kita cepet kaya. Nah, itu bedanya. Sarjana pendidikan dan sarjana manajemen. Pikiran lu cuma duit.
Lagi ngapain lo? Lagi mikir. Oh, gua kira lagi ngeliatin cicak. Ngapain liatin cicak? Sekarang cicak bisa jadi duit, Den. Cicak diapain supaya jadi duit? Diternak. Jadi kerjaan saya ngawinin cicak biar cepet nelor. Iya. Cuman lo mesti tahu dulu yang mana yang betina, mana yang jantan. Bang Jack tahu? Tahu. Tahu dari mana? Pertama, pelan-pelan gua ajak ngobrol. Nah, kalau udah akrab baru gua tanya. Perdomseh! Ganggu orang lagi mikir aja. Baru tahu gue, lo bisa mikir. Saya punya otak, Bang. Kalau lo punya otak, kenapa masih berurusan sama pinjol? Kalau lagi nggak punya duit, orang pikirannya jadi pendek, Bang. Ya pikiran jadi pendek, tapi langkah jadi panjang gara-gara diuber debt collector. Kira-kira Pak Jalal bisa bantu saya nggak? Lo tanya aja sama cicak. Perdomseh! Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Gue udah sering dihina orang, Mul. Sarjana pendidikan tapi nganggur. Kalau gue ternak cicak, gue makin dihina. Kalau baru merintis usaha awalnya memang disepelein orang, Sul. Tapi kalau udah berhasil, lu bakal dipuja-puja, bahkan disembah-sembah. Sorry. Kali ini gue gak tertarik sama tawaran lo. Aku juga kayaknya nggak bisa, Bang. Oke. Sekarang apa rencana hidup kalian? Kalau nggak dapet kerjaan, mau nikah aja. Cari suami yang soleh. Kalau bisa sih, yang kaya. Lu, Sul? Gue tetap mau jadi guru. Supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Lu cerdaskan dulu tuh cicak. Biar pintar bertelur. Kenapa nggak sekalian aja lu suruh gue mencerdaskan buaya? Itu kan tiap hari udah lu kerjain di pos ronda. Mereka bukan buaya, Mul. Tapi cumi, belut, dan tongkol. Bang Udin. Ngapain bengong sendirian di sini? Mikirin masa depan. Sama dong. Lu mau jadi apa? Pengusaha cicak. Di rumah Bang Jack ngomongin cicak, di sini ngomongin cicak lagi. Lu mau jadi peternak cicak? Kok Bang tahu? Bang Jack yang ngasih tahu. Katanya cicak bisa diekspor ke Cina dan Vietnam. Betul. Abang mau bantu saya ternak cicak? Mau? Alhamdulillah. Akhirnya ada partner usaha. Salaman, Bang. Bentar, lu bisa bayar gaji gue setahun di depan nggak? Saya baru mau mulai usaha. Abang yang jadi partner usaha saya. Nanti kita bagi hasil. Gue perlu duitnya bukan nanti, tapi sekarang. Gimana kalau mulai sekarang, abang nyari duit sambil nyari cicak buat diternak? Gimana kalau lu yang nyari duit buat gue bayar utang? Ntar gue yang nyari cicak. Nyari cicak dulu, baru dapat duit. Dapat duit dulu, baru gue mau nyari cicak. Wah, kalau gitu kita nggak cocok jadi partner. Yaudah saya pulang dulu, Bang. Susah-susah kuliah, ujungnya pengen ternak cicak. Kenapa nggak jadi koruptor aja? Domseh. Buat semua pencopet. Dengar. Jangan sampai ada yang ketangkep polisi. Siap. Sebab kemakmuran kita ada di tangan kalian. Kaya raya, sejahtera. Dan buat semua pengemis, jangan sampai ada yang ketangkep Satpol PP. Siap.
hidupkan rasa kemanusiaan rakyat Indonesia. Jadi harus gimana, Kat? Menunjukkan wajah tertindas dan menderita supaya orang-orang merasa kasihan. Pintar. Bayar harta. Hidup bahagia. Bekerjalah dengan sepenuh hati dan tetap berhati-hati. Dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Siap. Jangan pengemis. Jangan kebanyakan makan. Kenapa, Bang? Kalau badan lo gemuk, gak pantas jadi pengemis. Jangan capek juga sama. Alasannya apa, Bang? Kalau gemuk, diuber-uber susah lari. Adalah kita semua harus menahan lapar kah? Adalah punya banyak uang tapi tidak bisa makan banyak. Adalah bubar. Kerja! 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 Copet, kaya raya, sejahtera. Pengemis, banyak kata, hidup bahagia. Ayo dipilih, 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 dipilih. Sebal 5.000, sebal 5.000. Sebal 5.000 kakak, sebal 5.000. Dipilih, dipilih, dipilih. Ayo dipilih kakak, dipilih, dipilih, dipilih kakak. Sebal 5.000, sebal 5.000 kakak.
Diam lu, diam. Lu mau gue bawa ke kantor polisi? Hah? Gua sekolah 17 tahun sekarang susah payah cari kerja supaya dapat duit. Lu malah enak-enakan nyopet-dompet orang. Yang gue perasaan gua tahu. Orang susah-susah cari duit lu malah ambil dompetnya. Seharusnya lu minta baik-baik. Saya pencopet bang, bukan pengemis. Lu tinggal di mana? Sama bos saya. Siapa lagi di sana? Banyak. Pencopet semua? Enggak, ada yang jadi pengemis. Ayo jalan. Sabar. Kamu harus sekolah supaya gede jadi orang sukses. Bu capek jadi orang miskin. Capek. Bu, Apa? anaknya kalau nggak mau sekolah jangan dipaksa, Bu. Kalau nggak sekolah mau jadi apa? Terus kalau sekolah jadi apa? Bisa jadi menteri, jadi pengusaha, nggak jadi pengangguran kayak kalian. Bu, ini si Samsul, sarjana pendidikan. Kerjanya cuma main gaple. Beli ijazah aja Bu, nggak usah sekolah, kan? Wah, bener. Kalau beli ijazah malah bisa jadi menteri. Kalau ijazah asli, mukanya bakal dicoreng-coreng kayak Samsul. Udah. Bu, anak ibu harus tetap sekolah. Walaupun setelah lulus nanti harus jadi pengangguran kayak saya. Jadi yang benar yang mana nih? Semuanya nggak ada yang bener, Bu. Namanya juga pengangguran Bu, kan? Punya banyak waktu, tapi nggak punya duit. Lanjut. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan Gen Z dan sebagian milenial telah menjadi golongan dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Banget nih berita. Jumlah pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Angka ini sama dengan 4,76% yang berarti ada 5 orang penganggur dari setiap 100 orang angkatan kerja. Kapan sih kuisnya? Duit dari mana tuh? Kerja, Kerja apa? ngemis. Adalah abang mau kasih tambah kah? Enggak. Adalah pergi sana. Pergi. 1.500. Saatnya kuis berhadiah yang disponsori oleh Monggo Bank. Yes! Seperti biasa, untuk menjawab pertanyaan, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Udah cepetan. Oke, langsung saja. Pertanyaannya, PLN adalah singkatan dari... Yah, kok mati sih? Ih, sebel. Padahal jawabannya gampang banget. Pip, beliin token listrik. Nih. Kenapa nggak 500.000 aja sih, Babar nggak mati-mati? Nanti akhir bulan, kalau uang pensiun Abah udah keluar. Astagfirullahaladzim. Payah. Gak ada kopi nih. Tongkol, utang kopi dulu sana ke warung. Enggak. Utang gua udah banyak. Lu aja yang ke warung. Gue juga punya utang, tapi mungkin utang gue lebih banyak. Blut, lu aja sana.
Enggak. Udah banyak kali utangku. Malu aku ditagih terus, weh. Emang utang lu berapa? Kurasa ada kali 200 limpul. Gua 300. Lebih gede utang gua. Gue cepet 50. Tongkol, kurasa utang kau yang paling sedikit. Hah? Mainkanlah. Utang gue 500. Ah, berarti si Cumi yang utangnya paling kecil. Lu sekarang ke warung utang kopi. Tuh. Selamat siang, pemuda harapan bangsa. Pipit, bentar. Apa? Aduh, mau kemana? Ke warung, beli token listrik. Sekalian dong, beliin kita kopi. 4 saset. Boleh? Mana duitnya? Pakai duit lu. Paling saya bisa kasih cuma 1 bungkus. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Ayo main lagi. Giliran siapa tadi? Gue. Mbak, makan mbak. Makan sama apa, Mas? Sayur tahu sama tempe orek. Mas Pur, tambahin ikan atau buah ayam buat abang ini. Nanti saya yang bayar. Enggak. Udah, nggak apa-apa, Mas. Telur asin mau, Bang? Enggak. Kerja deket sini. Saya masih cari kerja. Pendidikannya apa? Sarjana manajemen. Tukang copet, makannya ayam. Sarjana, makannya tempe orek. Koruptor lebih hebat. Makannya uang negara. Iya ya, mereka makin kaya, rakyatnya makin miskin. Bang, bungkusnya sini. Buat apaan, Pit? Ada undiannya. Siapa tahu dapat hadiah umroh. Selain hadiah umroh, ada hadiah apa lagi, Pit? Mobil, motor. Ada hadiah jadi wakil presiden nggak? Kalau itu nggak ada. Kenapa? Yang punya pabrik khawatir. Kalau kalian jadi wakil presiden, bisa tutup pabriknya. Pit, kalau dapat hadiah umroh buat 2 orang, berangkat bareng gue ya. Jangan, Pit. Si Cumi nggak bakal balik lagi ke sini. Karena dia bakal jadi TKI. Gak apa-apa. Biar pengangguran di Indonesia berkurang 1. Itu dia. Ya, cuma dapat 2 bungkus kopi. Buat kalian aja nih. Asik. Makasih, Pipi. Sama-sama. Siapa yang mau nukerin hadiahnya ke warung nih? Lu aja. Tongkol aja. Cumi aja. Udah. Kita simpen aja buat besok kalau Pipit ke warung lagi. Simpen nih. Oke. Sabar dulu, aduk dulu ini. Gimana? Lu udah dapat petunjuk soal ternak cicak? Kemungkinan besar nggak jadi, Bang. Kenapa? Gak ada yang mau jadi partner usaha. Terus mau ngapain? Saya masih bingung sama dunia. Bingung kenapa? Tadi saya ketemu tukang copet yang masih anak-anak. Pasti nggak berpendidikan. Tapi tiap hari bisa makan pakai ayam. Saya yang sarjana, makannya pakai tempe orek. Dunia emang nggak adil. Gimana caranya, Bang, supaya adil? Sebentar. Itu copet sendirian? Enggak. Mereka rame-rame. Ada yang nyopet, ada yang ngemis. Kayaknya ada yang koordinir, Bang.
kayaknya bisa kerja sama tuh. Maksudnya? Nah, biar ngobrolnya enak, kita ke warung kopi yuk. Boleh bang. Let's go. Iya, ayo. Bah, Pipit baru dapat email panggilan kerja. Nih. Alhamdulillah. Kerja apa? Sekretaris. Perusahaan apa? Kontraktor. Kantornya di mana? Di IKN, Kalimantan. Gajinya lumayan gede, bah. Minggu depan Pipit harus berangkat ke Kalimantan. Kamu tolak aja. Kemarin abang nyuruh Pipit kerja. Sekarang malah dilarang. Kalau kamu ke Kalimantan, Abah cuma sendirian di rumah. Tapi kalau Pipit nggak kerja, cuma jadi beban buat Abah. Kalau cuma buat kebutuhan sehari-hari, Abah masih punya duit pensiun. Tapi kan Pipit juga mau punya duit sendiri. Pit, kamu mau Abah mati di rumah 2 hari baru ketahuan. Abah jangan ngomong mati dong. Semua orang kan pasti mati. Jadi Abah maunya Pipit cari kerja di Jakarta. Iya. Semenjak ibu kamu meninggal, Abah kesepian. Kenapa Abang nggak nikah lagi? Nanti kalau kamu udah nikah, baru Abah pikirin soal itu. Jadi Pipit mesti cari kerja apa cari jodoh? Yang mana aja yang lebih cepet? Abah pengen Pipit ngasih duit atau ngasih cucu? Dua-duanya. Ada berapa orang yang tinggal bareng lu? 7 bang, 8 sama saya. Yang lain pada kemana? Masih pada kerja. Komet. Bang, kenalin. Itu Bang Muluk. Dia sarjana. Ngapain dia kesini? Bang, mau ngapain? Mau menawarkan kerjasama? Ngikuti level marketing? Bukan. Jadi apa? Kerjasama manajemen. Agar para pencopet dan pengemis punya masa depan yang lebih baik. Gimana bang? Ntar malam lo datang lagi ke sini. Baik bang. Saya pamit. Komet. Apa bang? Lu jangan sembarangan bawa orang asing ke sini. Tak jadi masalah. Iya bang, saya minta maaf. Sana kerja lagi. Jadi si Muluk udah dapat pekerjaan. Doain aja, malam ini dia mau ketemu calon bosnya. Di hotel mana? Wah, nggak cerita tuh. Kerja bagian apa? Di bagian pemberdayaan sumber daya manusia. Perusahaan apa? PT Pelita Harapan Bangsa. Jabatannya apa? Katanya sih dia mau langsung diangkat jadi manajer. Bilangin ke Muluk,
ajak si Pipit. Nah, insya Allah. Kalau dia pulang saya ngomong. Makasih ya Pak Makbul. Sama-sama. Pak Rahmat, si Pipit udah punya calon suami? Belum. Kayaknya si anak kita cocok. Saya baru aja kepikiran begitu. Nanti kita sama-sama dorong aja. Biar mereka lebih dekat. Beres. Semoga silaturahim kita bisa langgeng. Amin. Silakan kopi. Ayo. Intinya begini. Pencopet dan pengemis juga harus punya rencana. Harus punya tujuan hidup. Dan harus punya masa depan. Maksudnya gimana tuh? Saya akan menjalankan usaha ini secara modern. Hasil mencopet dan mengemis harus dikembangkan ke bidang usaha yang lain. Yang aman dan menguntungkan. Sehingga nantinya kalian tidak perlu mencopet atau mengemis lagi. Yang perlu kalian relakan adalah 10% dari hasil yang kalian dapat. 10%? Berapa tuh? Begini, misalkan kalian dapat 1.000, bagian saya 100. Fair kan? Enak di abang dong. Diam. Kita harus hargain niat abang ini. Katanya negara bebas. Masa nggak boleh ngomong? Lu boleh ngomong, tapi ada waktunya. Anak kita dengar dulu. Jadi gimana? Setuju dengan penawaran saya? Oke. 10%, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi lo udah dapat kerjaan di bidang apa tadi? SDM, sumber daya manusia, Om. Hidup makin aneh aja. Kok aneh? Itu bagian penting, Om. Tugas saya mengatur, mengembangkan, dan memberdayakan manusia supaya produktif. Berarti manusia udah resmi jadi barang dagangan. Maksudnya, kita cuma mengembangkan potensi. Supaya tiap orang bisa bekerja dengan optimal sesuai kemampuannya. Ah, itu dia. Sejak manusia dibilang sumber daya, ukurannya cuma satu, manfaat. Yang nggak produktif disingkirkan, yang nggak berguna dibuang. Padahal mereka manusia, bukan mesin. Tapi kalau manusia nggak punya daya, nggak akan bisa maju, Om. Negara ini butuh manusia yang berdaya guna. Bangsa ini ketinggalan bukan karena kekurangan dayamu. Mereka berdaya, cuma lupa caranya jadi manusia. Maksudnya? Mungkin ilmunya tinggi, tapi imannya lemah. Jadi mereka bukan manusia, tapi cuma makhluk hidup. Jadi, agar disebut manusia, ilmu dan iman harus seimbang. Ilmu ngebentuk isi kepala. Iman ngebentuk isi hati. Nah, kalau dua-duanya nyatu, manusia baru ngerti apa artinya hidup.